Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D dengan anggota kelompok yaitu saya Feni Alpiona, Fauzia Ayu Safitri, Bella Tirtarani, Dewi Ratih, dan Nisa Cesara akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang model pembelajaran kooperatif Group Investigation atau GI. Langsung saja dimulai dari materi pertama. Materi pertama adalah pengertian model pembelajaran kooperatif Group Investigation. Salah satu model pembelajaran yang mendukung keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar adalah model pembelajaran GI atau Group Investigation. Ide model pembelajaran Group Investigation bermula dari perspektif filosofis terhadap konsep belajar. Untuk dapat belajar, seseorang harus memiliki pasangan atau teman. Pada tahun 1916, John Dewey menulis sebuah buku Democracy and Education. Dalam buku ini, Dewi menggagas konsep pendidikan, bahwa kelas seharusnya merupakan cermin masyarakat dan berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar tentang kehidupan nyata. Pemikiran Dewi tentang yang utama tentang pendidikan adalah siswa hendaknya aktif atau learning by doing. Yang kedua, belajar hendaknya didasari motivasi intrinsik. Yang ketiga, pengetahuan adalah berkembang, tidak bersifat tetap. Yang keempat, kegiatan belajar hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang kelima, pendidikan harus mencakup kegiatan belajar dengan prinsip saling memahami dan saling menghormati satu sama lain. Artinya, prosedur demokratis sangat penting. Dan yang terakhir adalah kegiatan belajar hendaknya berhubungan dengan dunia nyata. Gagasan-gagasan Dewey akhirnya diwujudkan dalam model Group Investigation yang kemudian dikembangkan oleh Herbert Talen. Talen menyatakan bahwa kelas hendaknya merupakan miniatur demokrasi yang bertujuan mengkaji masalah-masalah sosial antar pribadi. Group Investigation merupakan salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi atau informasi. Pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran, atau siswa dapat mencari melalui internet. Siswa dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Tipe ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Model Group Investigation dapat melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berpikir mandiri. Keterlibatan siswa secara aktif dapat terlihat mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. Di sini guru lebih berperan sebagai konselor, konsultan, sumber kritik yang konstruktif. Peran tersebut ditampilkan dalam proses pemecahan masalah, pengelolaan kelas, dan pemaknaan perseorangan. Peranan guru terkait dengan proses pemecahan masalah berkenaan dengan kemampuan meneliti apa hakikat dan fokus masalah. Sarana pendukung model pembelajaran ini adalah lembar kerja siswa, bahan ajar, panduan bahan ajar untuk siswa dan untuk guru, peralatan penelitian yang sesuai, meja dan kursi yang mudah dimobilisasi atau ruangan kelas yang sudah ditata. Selanjutnya, Talen mengemukakan 3 konsep utama dalam pembelajaran GI, yaitu inquiry, knowledge, the dynamic of the learning group. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pembelajaran kooperatif Group Investigation atau GI. Yang pertama, tujuan kognitif untuk menginformasikan akademik tinggi dan keterampilan inquiry. Yang kedua, kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Dalam kelompok itu terdapat 4 anggota atau 5 siswa yang heterogen dan dapat dibentuk pertimbangan persahabatan atau minat yang berdasarkan keakraban sama dalam topik tertentu. Yang ketiga, siswa terlibat langsung sejak menentukan topik dan pembelajaran laporan, cara perencanaan pembelajaran investigasi hingga akhir penyajian laporan. Yang keempat, diutamakan keterlibatan pertukaran pemikiran para siswa. Yang kelima, adanya sifat demokrasi dalam kooperatif. Keputusan-keputusan yang dikembangkan atau kelompok dalam konteks masalah diperkuat oleh pengalaman kelompok dalam konteks masalah yang diselidiki. Dan yang terakhir, guru dan murid memiliki suatu status yang sama dalam mengatasi masalah dengan peranan yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya ada sintak model pembelajaran kooperatif Group Investigation.
Model group investigation memiliki 6 langkah pembelajaran, yaitu yang pertama, grouping, yaitu menentukan jumlah anggota kelompok, menentukan sumber, memilih topik, dan merumuskan masalah. Yang kedua, planning, yaitu menetapkan apa yang akan dipelajari, bagaimana mempelajarinya, siapa yang melakukan, dan apa tujuannya. Yang ketiga, investigation, yaitu saling tukar informasi dan ide, berdiskusi, klarifikasi, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat inferensi. Yang keempat, organizing, yaitu anggota kelompok menulis laporan, merencanakan presentasi laporan, penentuan penyaji, moderator, dan notulis. Yang kelima, presenting, yaitu salah satu kelompok menyajikan, kelompok lain mengamati, mengevaluasi, mengklarifikasi, dan mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Yang keenam, evaluating, yaitu masing-masing siswa melakukan koreksi terhadap laporan masing-masing berdasarkan hasil diskusi kelas. Siswa dan guru berkolaborasi mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan, melakukan penilaian hasil belajar yang difokuskan. Sementara itu, menurut Setiawan, pada tahun 2006 mendeskripsikan fase-fase dalam pembelajaran group investigation yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fase membaca, menerjemah, dan memahami masalah. Pada fase ini, siswa harus memahami permasalahannya dengan jelas. Fase ini siswa memperlihatkan kecakapan bagaimana ia memulai pemecahan suatu masalah, yaitu dengan menginterpretasikan soal berdasarkan pengertiannya dan membuat suatu kesimpulan tentang apa yang harus dikerjakannya. Selanjutnya, fase pemecahan masalah. Pada fase ini, memungkinkan siswa menjadi bingung apa yang harus dikerjakan pertama kali. Maka peran guru sangat diperlukan, misalnya memberikan saran untuk memulai dengan suatu cara. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tantangan atau menggali pengetahuan siswa, sehingga mereka terangsang untuk mencoba mencari cara-cara yang mungkin untuk digunakan dalam pemecahan soal tersebut. Selanjutnya, fase menjawab dan mengkomunikasikan jawaban. Setelah memecahkan masalah, siswa harus diberikan pengertian untuk mengecek kembali hasilnya. Apakah jawaban yang diperoleh itu cukup komunikatif atau dapat dipahami oleh orang lain, baik tulisan, gambar, ataupun penjelasannya. Pada intinya, fase ini siswa diharapkan dapat berhasil mengecek hasil yang diperoleh, mengevaluasi pekerjaannya, mencatat dan menginterpretasikan hasil yang diperoleh dengan berbagai cara, dan mentransfer keterampilan untuk diterapkan pada persoalan yang lebih kompleks. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif group investigation. Menurut Setiawan mendeskripsikan beberapa kelebihan dari pembelajaran GI yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses belajarnya dapat bekerja secara bebas, memberi semangat untuk berinisiatif, kreatif, dan aktif, rasa percaya diri dapat lebih meningkat. Dapat belajar untuk memecahkan masalah, menangani suatu masalah. Yang kedua, secara sosial atau kelompok. Meningkatkan belajar bekerja sama, belajar berkomunikasi yang baik secara sistematif, belajar menghargai pendapat orang lain, meningkatkan prestasi dalam membuat suatu keputusan. Yang ketiga, secara akademis, yaitu siswa terlatih untuk mempertanggungjawabkan jawaban yang diberikan, bekerja sama secara sistematif, mengembangkan dan melatih keterampilan kimia dalam berbagai bidang, merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaannya, mengecek kebenaran jawaban yang mereka buat. Selanjutnya, selalu berpikir tentang cara atau strategi yang digunakan sehingga didapat suatu kesimpulan yang umum. Sedangkan kekurangan dari penerapan model pembelajaran kooperatif group investigation sebagai berikut, yaitu sedikitnya materi yang tersampaikan pada satu kali pertemuan, sulitnya memberikan penilaian secara personal. Yang ketiga, tidak semua topik cocok dengan model pembelajaran group investigation. Model pembelajaran GI cocok untuk diterapkan pada suatu topik yang menuntut siswa untuk memahami suatu bahasan dari pengalaman yang dialami sendiri. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah penerapan model pembelajaran kooperatif group investigation. Dari sintak yang telah disusun oleh pakar pendidikan, kami melakukan beberapa modifikasi terhadap sintak tersebut dalam melaksanakan simulasi pembelajaran, yaitu yang pertama, guru membuka pelajaran,
Yang kedua, guru menyampaikan apersepsi dan motivasi. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keempat, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok heterogen. Yang kelima, guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok. Yang keenam, guru memanggil ketua-ketua untuk satu materi tugas, sehingga satu kelompok mendapatkan tugas satu materi atau tugas yang berbeda dari kelompok lain. Yang ketujuh, masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada melalui media belajar yang sudah tersedia, secara kooperatif berisi penemuan. Yang kedelapan, setelah selesai diskusi, guru menunjuk salah satu siswa dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pembahasan kelompok. Yang kesembilan, guru dan siswa menarik kesimpulan materi yang dipelajari. Yang kesepuluh, guru memberi tes evaluasi pada siswa berupa 10 pertanyaan pilihan ganda. Yang ke-11, guru memberi penghargaan dan menutup pertemuan.